pemimpin baru, harapan baru, dan baru saja Kabupaten Sidoarjo telah menentukan pemimpinnya untuk 5 tahun ke depan yang akan mengemban tugas membawa amanah masyarakat. Dan saat ini saya berada di Pondok Pesantren Progresif Bumi Sholawat Sidoarjo, di mana saya sudah memiliki janji untuk berjumpa secara langsung bersama dengan Ahmad Mudlor Ali selaku Bupati terpilih Sidoarjo atau yang biasa disapa dengan Gus Mudlor. Nah, untuk itu ikuti saya untuk berjumpa langsung dengan Gus Mudlor. Muda usia, penuh semangat membara untuk mengembangkan Kabupaten Sidoarjo lebih baik. Di usia 29 tahun, Ahmad Mudlor Ali atau akrab disapa Gus Mudlor, putra ke-6 dari tokoh ulama besar Sidoarjo, Kiai Haji Agus Ali Masyuri ini telah memiliki segudang rencana bersama pasangannya Subandi dalam 100 hari kerja nanti. Bahkan saat rapat pleno terbuka penetapan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo terpilih 23 Januari lalu, Gus Mudlor siap mendengarkan semua aspirasi warga Sidoarjo, termasuk jika ada yang tidak sependapat dengannya. Baginya, membangun kembali Sidoarjo butuh kerjasama semua pihak. Tidak ada lagi kubu, tapi butuh saling kolaborasi, tanpa henti demi meraih mimpi bersama. Beberapa waktu lalu lewat akun media sosial miliknya, Gus Mudlor merilis surat yang sangat meringankan. Isinya, warga Sidoarjo bebas memberikan review terhadap hasil kerja maupun kualitas layanan publik. Apapun komentar pahit dan manis dari warga siap diterimanya demi perbaikan kerja dan layanan publik. Selain menjadi Direktur Pendidikan Sekolah Progresif Bumi Sholawat Sidoarjo, sarjana Ilmu Politik Universitas Erlangga ini juga aktif sebagai Ketua PWGP Ansor Jatim dan CEO Sidorsik, sebuah gerakan sosial anak-anak muda Sidoarjo. Kini, sebagai bagian dari generasi milenial, Ahmad Mudlor Ali siap memulai perjalanan barunya. Siapkan langkah-langkah besar ke depan demi membangun Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi mengganggu. Apa kabar, Gus? Monggo Mbak Bing, Pinara. Maaf mengganggu. Permisi. Monggo Pinara. Memang kita siapkan ini, Mbak. Oh, matur nuwun. Wah. Ini nyaman sekali tempatnya. Ya, terima kasih, Gus. Wah, ini namanya apa, Gus, tempat ini, Gus? Nggak tahu, kalau orang-orang sih nyebutnya pendopo mini. Pendopo mini. Pendopo mini. Memang biasa kalau datang ke pondok pasti langsung diterima tamunya di sini, ya, Gus, di ya. sini, apalagi kalau setelah pandemi, jadi keluarga memang menyaring pengunjung atau tamu untuk tidak langsung ke Abah. Jadi belok sini dulu, belok ya, sini Gus, dulu. ya. Masya Allah. Gus, gimana kabarnya, sehat, Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Sosok Gus Mudlor ini kan kalau masyarakat itu kenalnya sosok yang aktif, berorganisasi. Terus kemudian orang pondok pasti, orang pesantren pasti, ya, Gus, ya. Akademisi juga, karena mengajar santri-santri juga. Terus yang terbaru adalah Bupati Sidoarjo. Nah, pasti masyarakat itu banyak tahu cerita-cerita yang sering didapatkan kalau di sosial media, di berita. Banyak yang tidak mengenal dekat seperti apakah sosok Gus Mudlor ini secara personalnya, bagaimana dengan keluarga. Terus nanti rencananya untuk 100 hari pertama masa kepemimpinan Gus Mudlor juga untuk masyarakat Sidoarjo. Tapi sebelumnya kalau kita melihat kesan seorang Gus Mudlor ini kan adalah seseorang yang tadi saya sudah sebut dari pondok, kemudian santri juga, dan berada di balik nama besar tokoh agama di Sidoarjo, pengasuh Pondok Pesantren Bumi Sholawat Kiai Haji Gus Ali Masyuri atau Gus Ali, ya kan? Padahal kalau kita lihat banyak juga yang mengatakan bahwa Gus Mudlor ini termasuk sosok yang unik. Nah, kalau Gus Mudlor sendiri melihat bagaimana? Kalau kami ngelihatnya sih skupnya lebih luas. Jadi mungkin orang-orang mentafsiri kalau anaknya kiai maka kemudian anaknya juga harus jadi kiai atau minimal guru dan sebagainya. Tapi sedari kecil abah kita ini berbeda. Dia memang punya blueprint anak-anaknya untuk bisa tetap berdakwah tapi di semua sisi. Oh,
Oh, jadi luas ya? Artinya berdakwah itu bukan hanya lewat jalur pendidikan saja, bisa juga jalur pemerintahan, kesehatan dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau kita kemudian tidak mengisi pos-pos ini, maka ya juga menghambat dakwah itu sendiri. Itu. Makanya kemudian ada juga kakak kami yang nomor 2, Syekhul Islam, juga jadi DPR RI. Karena memang apa ini melihatnya skopnya lebih besar. Tidak semua anaknya kemudian harus jadi kiai bla bla bla. Jadi memang segala sesuatu yang terjadi pada Gus Mudlor hari ini itu memang sebetulnya memang sudah dipersiapkan sejak dari sebelumnya, lalu kemudian berkembang sebagaimana sisi unik dari masing-masing, begitu ya Gus ya? Bisa jadi seperti itu, tapi yang jelas kami sebagai santri terutama ya, selain anak juga santri, melihat apa yang ada, yang ditugaskan oleh para kiai sepuh ini adalah harga mati yang harus kita perjuangkan. Sehingga kalau dari sisi keluarga memang semuanya cetakannya bukan hanya kiai, ada juga yang psikolog, ada yang ekonom, ada yang dosen, ada yang kiai, dan saya kira cukup lah. Saudara kita juga ada 11, banyak sekali. 11. Ramai sekali pasti ya Gus ya, 11 bersaudara. 11 bersaudara, dan jarak antar satu anak ke anak kedua ini hampir rata, semuanya 14 bulan. 14 bulan, berarti tidak sampai 2 tahun. Tidak sampai. Rata-rata tidak sampai 2 tahun. Dan ini rata. Jadi 91, misalkan 84, lahir 86, 87, 88. 89, 91, Iya. Jadi Selisihnya sedikit-sedikit. Dan itu 11 orang. Wah, ini bisa bikin kesebelasan ya Gus ya sebetulnya ya. Baik, tapi Gus, kalau kita melihat sempat ngobrol juga nih sama teman-temannya Gus Mudlor. Gus Mudlor tuh kadang digambarkan sebagai sosok yang sangat rendah hati. Biasanya tuh kalau anak dari tokoh besar itu biasanya akan memperlihatkan ketokohan dari orang tuanya. Tapi bahkan kalau Gus Mudlor nih ada temennya yang bahkan tidak tahu Gus Mudlor tuh anaknya siapa, sampai akhirnya main ke rumah, datangnya pakai celana pendek, tapi karena kepondokan disuruh pakai sarung, saking nggak taunya itu anaknya siapa. Kenapa Gus? Kenapa memilih untuk tidak memperlihatkan kepada banyak orang bahwa saya ini loh anaknya Gus Ali? Sebenarnya itu karena kami malu. Oh, justru malu? Malu kenapa Gus? Malu karena sebagai anak belum mampu secuil untuk bisa meneruskan dia. Nah, ini tentunya mungkin ini yang memacu seluruh saudara kita, saudara kami, saudara saya untuk bisa minimal itu nggak jauh lah sama apa. Walaupun saya yakin untuk mengejar beliau susah sekali, karena memang beliau ini panutan, contoh, bahkan ya nasional lah. Sedangkan kita ini sebelum malu, sehingga untuk menampakkan sisi beliau, kita ini kadang-kadang masa anaknya Gus Ali kayak gitu. Sehingga walaupun kami sebagai anak-anaknya juga berusaha bagaimana kemudian bisa berprogres untuk menjadi lebih baik. Nah, ini mungkin saat itu karena masih SMA, masih SMP, melihat nama beliau saja kita sudah silau, sehingga ya suatu saat lah kita harus terus berproses sehingga minimal itu tidak jauh-jauh dari apa yang sudah beliau karyakan. Nah, banyak juga Gus yang mengatakan Gus Mudlor ini adalah sosok yang berpikiran sangat praktis, bahkan bisa dibilang kalau bisa yang gampang, kenapa harus yang sulit? Banyak yang bilang seperti demikian tentang Gus Mudlor. Tanggapannya bagaimana? Ini penting, hari ini harus dieksekusi. Juga kemarin saya sampaikan di tim TPAD tentang anggaran, terus SKPD, walaupun belum dilantik, tapi kemarin ada tim transisi sudah saya sampaikan. Kenapa? Karena hari ini memang butuh kecepatan untuk membangun Sidoarjo. Jarak kita dengan Surabaya jauh sekali ketertinggalan, mulai dari jalan, taman, pelayanan publik, sehingga jalan keluarnya satu, kalau bisa mudah harus ditorong. Kenapa harus dipersulit? Selama tidak melanggar hukum, selama tidak ada
konsekuensi hukum harus didorong, terutama untuk pembangunan infrastruktur yang hari ini kita jauh sekali, bahkan dengan Mojokerto kita masih jauh. Baik, nanti kita akan ngobrol di jauh lagi tentang itu ya Gus ya. Ya. Tapi kembali lagi, hobinya apa sih Gus? Sebenarnya kalau basic asli, karena memang basicnya dari dunia pendidikan, kebetulan kami ini jelek-jelek ini quality assurance bidang pendidikan. Wow. Tapi kalau hobi, selain melihat anak-anak bisa sekolah dengan enjoy, ini lebih banyak di alam. Iya. Misalnya mancing di laut, terus naik gunung dan sebagainya. Apa nikmatnya Gus? Ketika di laut, di tengah gunung, kita ini seakan-akan merasakan ketentraman dan merasa kecil, sehingga nanti di sana bisa berpikir lebih enak, inspirasi bisa mengalir. Oh, jadi alam adalah pilihan terbaik bagi Gus Mudlor untuk bisa menghabiskan waktu, terutama pada saat sedang senggang, memancing dan kemudian di gunung ya. Wah, ini adalah dua hobi yang tentunya dipilih oleh Gus Mudlor. Nanti kita akan tahu lebih banyak lagi ya Gus ya. Kita akan berbagi tentang keluarga. Kita belum ngobrol tentang keluarga ya Gus ya. Tentunya nanti kita akan kembali lagi masih bersama dalam Pemimpin Baru Harapan Baru. Baik, kita masih bersama dalam Pemimpin Baru Harapan Baru dan tentunya bersama dengan Bapak Ahmad Mudlor Ali, biasa disapa dengan Gus Mudlor, dan beliau ini adalah Bupati terpilih Sidoarjo. Nah, untuk itu tadi kita sudah ada di depan rumah kayu ya Gus ya. Itu saringan pertama di era pandemi. Saringan pertama di era pandemi. Terus kemudian kita jalannya cukup jauh pemirsa. Dan sekarang kita sudah sampai di mana ini Gus? Ini di kompleks pondok khusus asrama putri. Khusus asrama putri. Totalnya besarnya berapa ya Gus ya untuk Bumi Sholawat ini? Sekarang ada 10 sampai 11 hektar. 10 sampai 11 hektar. Isinya apa aja Gus kalau boleh tahu Gus? Kalau santri di sini memang karena kelasnya dibatasi walaupun besar, jadi kelas maksimal ini hanya 25. Iya. Ada yang Cambridge ini hanya 20, sehingga memang makan ruang belajarnya banyak, sehingga walaupun gedungnya besar tapi jumlahnya ya itu karena dilimited. Santrinya sekitar 2.000 sampai 3.000. Sampai 3.000 ya Gus ya. Gus boleh geser ke sana Gus. Kok saya melihat ini kekinian ya Gus ya. Ini tanaman. Ini karena orang-orang setelah pandemi kan bingung cari apa, kegiatan apa kan. Termasuk juga di Bumi Sholawat pun juga tren untuk tanaman ya Gus ya. Hampir semua di Bumi Sholawat ini karena basicnya memang penghijauan, terus sayang lingkungan, lestarikan air, tanah, sehingga ada 70 macam buah di sini. 70 macam buah. 70 macam buah. Sampai sebut buah apa pasti ada. Luar biasa. Tadi salah satunya pada saat kita sampai di area Asrama Putri itu ada kakak ya, kakak dari Gus Mudlor, betul ya. Nah, kalau kita melihat Gus Mudlor ini sekali lagi 11 bersaudara. Berarti saudara satu keluarga tuh besar gitu ya Gus ya. Dan kita juga ingin tahu Gus sebetulnya bagaimana support dari keluarga besar sendiri, dari kakak-kakak, dari orang tua, dari istri. Nah, istri bagaimana Gus? Saya kira kalau istri tidak bisa dipertanyakan lagi bagaimana dukungannya, karena mulai dari 1 tahun yang lalu saya itu kampanye berangkat jam 2:30 pagi, pulang jam 12 malam. 2:30 pagi pulang jam 12 malam, berarti total di rumah cuma sekitar 3 jaman ya Gus? Kadang-kadang malah nggak pulang. Oh, kadang-kadang nggak pulang. Sehingga memang dukungannya, terus mengikhlaskan waktunya untuk berjuang ini tidak bisa dipertanyakan lagi. Sedangkan kalau untuk keluarga, alhamdulillah dari 11 bersaudara serta orang tua ini supportnya sudah enggak hitungan, sehingga kalau ditanya siapa yang paling berjasa, pasti keluarga. Yang paling berjasa pasti keluarga, menemani kami, membantu kami, mensupport kami, baik emosional, material, semuanya. Nah, ini kalau ditanyakan bagaimana, sudah tidak terhitung. Apalagi ngelihat orang tua seperti itu, doanya dan sebagainya, ini tidak bisa. Seandainya dinominalkan tidak ada harganya. Karena harganya tidak akan pernah bisa dihitung. Tidak pernah bisa dihitung. Matematikanya beda.
Nah kalau anak berapa Gus? Anak 2. Anak 2. Nah melihat ayahanda jarang di rumah, bagaimana komentarnya Gus? Pertama-tama pasti nyari, tapi seiring waktu ngelihat foto bapaknya, abahnya ada di jalan, jadi pertanyaannya yang konyol-konyol keluar. Contohnya Gus. Oh, apa ikut lomba ya? Dan sebagainya. Lihat abahnya debat itu, ngelihat apa tadi lomba apa, nomor 2 kan gitu. Jadi kadang-kadang itu kita pulang itu hiburannya terus posternya mood itu di sana. Kadang-kadang kan semangat turun, sehingga alhamdulillah dukungan itu terus ada. Orang tua, istri, saudara semuanya mendukung, menjadi satu, menjadi kekuatan dan penyemangat saya. Jadi tahan banting. Jadi Karena tahan banting. logikanya kalau orang berangkat 2:30 pulang malam, 2:30 pagi pulang malam, harusnya sudah drop. Apalagi di era pandemi seperti ini kan. Alhamdulillah, mungkin juga doanya para kiai, doanya orang tua, doanya saudara, ini yang membuat kita terus survive, terus bisa kuat dan tahan banting menghadapi kontestasi ini. Nah kalau kita lihat ya, kita semua tahu sekali lagi Gus itu adalah putra tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Gus Ali. Menjadi putra dari Gus Ali itu adalah beban atau itu adalah jackpot bonus? Kalau saya melihatnya beban. Justru beban? Beban. Kenapa? Kalau kita tidak bisa melanjutkan perjuangan beliau, kita ini malu. Iya. Malunya karena? Ya karena nggak bisa meneruskan. Jadi kalau orang lain mungkin senang, kalau kita melihatnya adalah sebuah karunia juga, iya. Diaku tidak diaku pasti ya. Tapi kan itu tidak bisa dipilih Pak, itu kan given. Tapi yang jelas kalau saya, yang lebih besar adalah bagaimana, misalkan di kontestasi, bagaimana saya memastikan saya ini tidak memalukan keluarga. Itu nomor 1, tidak boleh 1. memalukan keluarga. Bagaimana saya bisa membanggakan beliau. Jadi walaupun berangkat 2:30 pulang malam dilakukan, untuk apa? Bagaimana tidak bisa, tidak mengecewakan beliau. Bagaimana kemudian tetap bisa membuat beliau tetap tersenyum dan sebagainya. Awalnya saya ini dimohon oleh banyak teman-teman dari Pak Bupati, Pak Saiful, semua itu memohon kita untuk jadikan wakil. Rata-rata itu targetnya wakil semua, termasuk Pak Ami, Pak Saiful, terus akhirnya yang terakhir itu, yang pertama kali mohon itu Gus Ali. Saya pagi ditelepon, itu tidak salah bulan 11, dimohon Gus Ali, saya disuruh rawuh di pondok. Wah, saya memang datang ke rumah, ya ini ada, pokoknya pas penting datang ke rumah, terus saya datang ke sana. Itu tidak salah bulan 11. Bulan 11, waktu itu saya belum kenal dengan Gus Mudor. Katanya ada suara langit, saya disuruh ngobrol-ngobrol, bahwa saya disuruh bergandengan dengan Gus Mudor. Nah, saya mendapat kabar juga bahwa salah satu yang membuat Gus Mudlor itu yakin untuk masuk ke pilkada, itu karena juga doa restu dari orang tua. Betulkah itu? Benar. Karena sebenarnya kita ini kan basicnya quality assurance pendidikan. Kalau dibilang hidup sudah enak, duit pegang, istri cantik, Alhamdulillah. iya, nggak nambah lagi lah insya Allah. Oh alhamdulillah. Terus, anak punya, jalan-jalan mampu, belanja-belanja mampu, semuanya mampu, hidup tenang, kerja juga tinggal marah-marah misalkan. Sehingga ketika ditempatkan, ditugaskan untuk sesuatu yang besar, misalkan jadi bupati, ini sebenarnya kita ya agak enggan. Tapi karena memang orang tua melihat juga dukungan serta suara dari masyarakat yang haus akan perubahan Sidoarjo, akhirnya terutama dengan restu keluarga juga akhirnya memutuskan untuk maju. Betulkah salah satu yang membuat Gus Mudlor semakin yakin adalah karena ini permintaan ibunda juga? Benar, itu. Jadi kita ini tidak bisa. Kalau orang tua sudah ngomong, waduh, sudah selesai. Boleh nggak dibagi waktu itu apa pesannya, message yang disampaikan sampai Gus Mudlor, oke, harus maju? Satu hal yang mungkin saya save sampai sekarang, karena waktu itu saya bilang, saya ini masih muda, juga belum
pengalaman di politik, kemudian dalam tanda kutip dalam pilkada ini kan pasti ada juga materi yang harus keluar gitu kan. Saya sampaikan seperti itu, tapi beliau dengan cepat bilang seperti ini, sudah seberat apapun tantangannya, sebanyak apapun dana yang harus dibutuhkan, tenaga, dukungan, partai dan sebagainya, ini kalau kamu bisa nata niat, pangeran mesti melok ngewangi. Kalau niatnya benar, makanya kayak kemarin kita dapat rekom itu kayak anugerah. Orang tidak bisa, orang juga tidak percaya kok iso mudun nang turun ke anak muda yang umurnya 29, belum pernah ada track record politik. 29 ya Gus ya? 29, belum 30. Belum. Nah ini juga menjadi sebuah digaris bawahi ya Gus ya. Seorang pemimpin, orang nomor 1 di Sidoarjo dengan usia di bawah 30 tahun. Seperti ini pertama kalinya loh Gus. Sebenarnya Gus Mudlor itu nantinya mau jadi pemimpin yang seperti apa? Yang berjiwa muda, yang energik, yang anak muda, yang akan mengubah semuanya menjadi tatanan yang serba muda, atau seperti apa? Pertama kalau bahas muda sebenarnya ini juga trend leader hari ini ya. Jadi kalau Pacitan ada 27 tahun, Tuban 28 tahun, kemudian Kediri 28 tahun, Trenggalek 30 tahun. Tapi kalau kami sebenarnya kalau minta bagaimana setting Sidoarjo ke depan, kita kebetulan pakai lembaga survei itu, sehingga kita merangkum sebenarnya apa yang menjadi program kita hari ini adalah apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Sehingga kalau ditanyakan ini programnya Gus Mudlor, bukan, ini sebenarnya program aspirasi dari masyarakat yang kemudian kita sarikan saja, kita carikan solusinya saja. Kalau ditanyakan ini programnya apa, program kami yang basicnya adalah aspirasi dari masyarakat. Berarti gini, bahwa saya dengan Gus Mudlor itu punya misi dan misi yang sama. Saya kepingin membangun Sidoarjo, merubah Sidoarjo dengan paradigma terkait masalah pembangunan maupun perekonomian yang ada di Sidoarjo. Karena saya melihat sebagai saya ketua DPR, sebagai ketua Komisi A, saya melihat begitu besarnya Sidoarjo, karena kita yang mempunyai PAD yang begitu besar, 5,2, PAD kita 1,7 triliun lah. Ini harapan kita kebesar, punya misi sukses seperti itu. Makanya saya dengan Gus Mudlor ini dengan punya pemikiran yang sama-sama kepingin membangun Sidoarjo. Hanya itu saja. Infrastruktur ya, terutama kayak jalan-jalan juga di perumahan sekitar saya itu juga banyak yang belum ini. Kemudian dari birokrasi juga kayak ngurus pendudukan itu kayak ada laporan kematian itu susah sekali, kemarin tuh agak lama gitu loh Mbak. Itu aja sih pengalaman dari saya gitu. Kalau infrastruktur itu ya kayak pembangunan jalan-jalan itu ya Mbak ya, terutama jalan itu yang udah kayak nggak ini, banyak yang habis dibenahi gitu lagi gitu, kayak kurang, kayak dari strukturnya itu kurang memenuhi gitu loh Mbak. Jadi prioritas di infrastruktur jalan ya, jadi kita sebagai pengguna jalan itu masih banyak nemuin jalan-jalan berlubang yang hampir setiap musim hujan itu pasti banyak jalan lubang kayak gitu. Ya kayak di daerah taman, terus setelah itu di daerah Porong yang bypass itu sampai nggak bisa dilewatin sama kendaraan, sampai mereka lewat di frontage-nya. Kenapa setiap musim hujan selalu lubang-lubang kayak gitu jalannya. Jadi ya itu sih paling prioritas. Gus, sekarang ini kita sudah pindah tempat lagi. Kita berada di mana nih Gus? Ini Cambridge. Jadi ini baru SMA. Yang ini Cambridge? Ini Cambridge, ini SMA. Oh, dan saat ini bagaimana Gus dalam suasana pandemi? Apakah masih belajar di Bumi Sholawat, progresif Bumi Sholawat ya, ataukah belajar online dari rumah? Kebetulan hari ini libur. Memang kalau sekolah kita ini tidak begitu aktif dan memang ketat sekali. Jadi anak-anak yang masuk harus swab semua, guru-guru yang masuk harus swab semua. Setelah itu di karantina tidak masuk, tapi kita tetap belajar mengajar. Oh, jadi setelah swab di karantina, nggak boleh masuk, nggak boleh keluar? Nggak boleh keluar semuanya. Masuk pun nggak boleh. Nggak boleh. Sampai Karena ini baru ya? kita kesini karena juga liburan.
Oh begitu. Makanya tadi itu kalau ada tamu ya kecantol yang di depan tadi. Rumah kayu. Rumah tadi. kayu tadi. Iya. Jadi memang ketat, bahkan saya pun juga enggak berani ke sini. WHO-nya terlalu banyak. Baik Gus, kita semua tahu ya bahwa untuk sekolah progresif Bumi Sholawat ini sangat dikenal sekali bagaimana sistem pendidikannya, dan begitu banyak yang memimpikan untuk bisa sekolah di sini, bahkan tidak hanya dari masyarakat Sidoarjo ya Gus yang sekolah di sini ya. Dari luar kota banyak Gus. Dari luar kota, luar provinsi, luar negeri ada. Luar negeri? Ada. Contohnya dari mana Gus? Dari Jepang ada, Singapura ada, Qatar ada. Sudah sampai dikenal internasional. Nah, pada saat menjabat sebagai seorang bupati, apakah ada rencana nantinya sistem pengajaran yang selama ini diterapkan dalam Bumi Sholawat ini akan diterapkan juga kepada sistem pendidikan yang ada di Sidoarjo? Kalau dalam hati kecil cita-cita itu pasti ada, tapi yang jelas beda sekali ketika mengatur sebuah instansi sendiri dengan instansi negara. Pertama karena juga terikat dengan nomenklatur, dengan kurikulum, aturan main dan sebagainya. Tapi yang ingin saya dorong ke depan adalah satu, setiap siswa baik SMP atau SMA harus punya keahlian khusus satu. Ini penting untuk apa? Sebagai bekal dia. Jadi kalau saya lebih suka anak nilainya 60, satu nilai 99. Kenapa tuh Gus? Dibanding nilai 85 semua. Loh, boleh tahu alasannya kenapa tuh Gus? Karena ketika nanti dia turun di masyarakat harus ada satu skill yang paling menonjol yang kemudian dia menjadi expert dan punya daya jual tinggi. Nah, ini penting untuk didorong karena hari ini banyak juga kita lihat di beberapa SMA yang ada di sekitar Sidoarjo tidak punya arah itu, sehingga arah pendidikannya adalah arah pendidikan yang rutinitas. Bahkan cenderung dia sekolah 3 tahun kemudian hanya untuk menjawab 3 hari UAN itu. Iya. Ujian nasional itu. Akhirnya apa? Juga tidak akan terlahir bibit-bibit yang menonjol, yang mumpuni, yang bisa mewarnai. Kenapa? Karena ujung-ujungnya hanya untuk menjawab 3 hari ujian nasional. Ini menarik cara memandang Gus Mudlor terhadap dunia pendidikan saat ini. Sekarang saya punya pertanyaan Q&A, tapi harus dijawab cepat ya Gus ya. Pilihan nih Gus, pilih mana? Atasi kemacetan di Sidoarjo atau reformasi birokrasi? Macet. Macet, oke. Berikut ya, perbaikan pelayanan publik atau perbaikan infrastruktur? Infrastruktur. Infrastruktur. Nah, sekarang saatnya untuk menanyakan alasannya. Kenapa yang pertama memilih atasi kemacetan di Sidoarjo? Karena hari ini yang menjadi fokus dikeluhkan masyarakat, ini surveinya memang lebih banyak tentang kemacetan. Jadi survei paling banyak sebenarnya adalah macet. Kenapa? Karena memang daerah Gedangan ini harga mati. Yang kedua, kita didukung oleh dengan adanya PP 80. Peraturan pemerintah jenis Kepres tahun 80 nomor 80 tentang pembangunan infrastruktur, yakni berupa frontage, berupa flyover Gedangan sama flyover Aloha. Ini yang harus kita dorong pertama karena macet ini lebih urgent. Sedangkan kalau untuk pelayanan publik ini memang ada keluhan dari masyarakat, tetapi dengan adanya MPP ini sebenarnya beres. Tinggal bagaimana kemudian kita menggerakkan pelayanan di sana lebih baik, lebih ramah, lebih akuntabel, tidak ada jasa-jasa ilegal itu. Saya kira itu simpel sekali. Tapi kalau untuk macet ini sesuatu yang kompleks yang harus dituntaskan dengan cepat. Wah, sudah terjawab ya pemirsa. Baik, berikut ya, bagaimana gambaran Anda untuk mewujudkan visi misi untuk memajukan suatu daerah? Dalam hal ini pasti Sidoarjo. Visi misinya bagaimana? Pertama, visi misi itu tidak boleh berasal hanya dari pembuatnya saja, tapi juga harus berasal dari penerima. Jadi harus berbasis pada aspirasi yang dibutuhkan masyarakat Sidoarjo hari ini, sehingga visi misi kami maka otomatis adalah juga yang diimpikan oleh masyarakat Sidoarjo. Nah, ini yang kita dorong, termasuk yang ada di 17 program. Hari ini fokus untuk masalah pemulihan ekonomi pasca COVID, termasuk COVID juga, serta
pelayanan publik dan infrastruktur yang mumpuni. Wah, ini semakin mengkerucut. Berarti kita juga ingin tahu, Gus, kira-kira buat 100 hari pertama, upaya atau program apa yang akan diterapkan pada masa pemerintahan Gus Mudlor? Gini, kalau bicara 100 hari sebenarnya kita agak kesusahan. Kenapa? Satu, anggaran yang kita pakai adalah anggaran APBD tahun 2021 yang itu bukan saya yang buat. Ini masih melanjutkan RPJMD dari pemerintahan sebelumnya. Sehingga yang kita dorong dalam 100 hari ini adalah setiap program yang bisa disinkronkan dengan program kami. Apa? Frontage, Rumah Sakit Sidoarjo Barat, sama pelayanan publik dan respon cepat. Bahwa kita juga akan merealisasikan Rumah Sakit Barat yang selama ini diinginkan oleh warga Barat terkait dengan adanya COVID. Ini orang-orang itu kalau sakit, darah tarik itu larinya Mojokerto, darah balung bendong Mojokerto. Nah, harapan saya kalau rumah sakit ini direalisasikan, insya Allah untuk mengcover wilayah Barat terkait pembangunan 100 hari kerja kita. Dan yang terakhir terkait masalah BPJS kelas 3 yang kemarin kita sampaikan, insya Allah bulan April ini realisasi, karena kita sudah koordinasi Bapeda, BPJS dengan Pak Sekda maupun BIMA. Nanti insya Allah April ini BPJS kelas 3 ini akan realisasi gitu. Dan kalau menjadi seorang pemimpin, apalagi ini baru ya Gus ya, pastinya Gus juga berhadapan dengan adanya pro dan kontra. Siap. Nah, bagaimana menghadapi pro dan kontra yang ada? Mungkin boleh kasih tahu juga contohnya seperti apa, Gus? Terus mensinergikannya nih seperti apa? Saya kira kemarin kalau orang lihat beritanya ini juga rame. Kenapa kami Mukhdor Subandi kemarin menolak secara atau menangguhkan, bukan menolak ya bahasanya, menangguhkan proyek gedung Pemda 8 lantai. Nah, itu boleh tahu Gus sebenarnya alasannya itu kenapa sampai seperti itu? Karena simpel, jalan-jalan banyak yang rusak, infrastruktur untuk publik banyak yang rusak. Masa kita mau mentingin kantor kita nih? Gitu aja, simpel. Dan alhamdulillah itu dia kemarin, kembali lagi kepada pemikiran yang praktis ya. Iya. Kalau bisa mudah, kenapa harus dipersulit? Nah, ya, jadi kalau ada yang lebih penting, kenapa harus yang pakai sekender? Wah, luar biasa. Luar biasa, Gus. Jalan-jalan rusak tapi kita kok mau bangun. Misalkan yang kedua, kalau dibilang pro kontra, misalkan masalah frontage ini. Terkadang dari pemerintahan sebelumnya banyak yang merasa, Gus itu nanti ada penggusuran loh. Kalau kami Mukhdor Subandi berkomitmen dari awal, saya enggak apa-apa. Dibenci 10.000 orang enggak apa-apa. Saya akan tetap lakukan itu. Tapi saya akan bisa berjasa pada 1 juta orang yang lewat sana. Ya, frontage ini harus kita selesaikan, kita tangani dengan sungguh-sungguh, karena tahun kemarin sudah kita anggarkan kurang lebih hampir 85 miliar, ternyata anggaran tidak diserap. Lama dari itu saya dengan Gus Mudlor punya komitmen gimana merealisasikan PR-PR yang kemarin itu bisa selesai. Ini kemarin kita juga sudah berkoordinasi dengan Pak Sekda, dengan Bapeda, dengan BPN, juga dengan Pak Kajari untuk membantu gimana mempermudahkan realisasi terkait masalah PR kita terkait frontage, masalahnya apa. Pak Kajari juga sudah menyampaikan, insya Allah mau kita bantu, karena nanti Pak Jari juga ikut turun tangan, biarkan nanti semuanya proses untuk pelepasan itu selesai. Oke, sekarang kita masuk untuk tantangan daerah. Nah, ini juga kita melihat ya bagaimana banyak sekali tantangan demi tantangan yang harus dihadapi pada saat menjabat sebagai orang nomor 1 di Sidoarjo. Kira-kira seperti apakah tantangan ke depan yang saat ini sudah dipetakan? Tantangan hari ini adalah bagaimana meneruskan beberapa pembangunan infrastruktur yang memang lambat. Iya. Contoh misalkan sungai-sungai di seluruh Sidoarjo itu dangkal. Dangkalnya karena apa, Gus? Sampah juga, terus juga karena memang juga endapan dari atas dan sebagainya, ini dangkal sekali, sehingga nggak kaget beberapa titik di Sidoarjo kemudian menjadi banjir karena memang alirannya nggak Kemudian juga kita lihat infrastruktur ini lamban juga, termasuk kita bersama Pak Bandi ingin menghapus bentuk tempel aspal. Saya tidak senang sekali, kenapa kadang-kadang kita nempel aspal karena lewatnya air tadi, pertama dangkal, akhirnya ke jalan. Jalan ada mobil sudah bolong lagi, tempel lagi, bolong lagi, tempel. Ini nggak habisnya.
Jadi ke depan kita akan merubah lebih ke arah ke beton seperti model yang ada di Mojokerto hari ini, sehingga lebih awet. Kita target kita 100 hari ini sudah kita lakukan mengawali dengan Sidoarjo yang kemarin itu di media-media, segmen media itu sebutan 1000 lubang. Alhamdulillah ini sudah mulai kita realisasikan dengan program PWK. Ini sudah kita realisasikan, alhamdulillah hampir 50% ini sudah jalan. Tadi kita tiap hari kita sidak jalan-jalan terkait masalah PWK yang dilakukan oleh camat-camat semuanya. Terus yang kedua, ini program 100 hari, ini kita punya program namanya betonisasi. Nah, betonisasi insya Allah nanti ini yang segera kita lakukan, karena Sidoarjo ini kan kota delta ya, tadi selalu kalau hujan mesti air pasti. Nah, ini harapan saya kalau ada betonisasi minimal mengurangi terkait masalah kerusakan jalan tiap tahun. Kita sudah membahas mengenai pemerintah sebelumnya. Kita juga ingin tahu, Gus Mudlor sendiri menjadi seorang pemimpin di Sidoarjo ini inginnya menjadi pemimpin yang seperti apa? Apakah akan menjadi pemimpin era sebelumnya, ataukah akan punya style sendiri, gaya sendiri, Gus, untuk yang masa akan datang ini? Saya yakin semua pemimpin punya gaya masing-masing, punya gaya masing-masing. Ada yang terlalu berhati-hati, ada yang ceplas-ceplas, ada yang sat-sat dan sebagainya. Tapi kalau kami, karena memang juga muda dan Pak Bandi juga memang relatif muda, Pak Wakil ini relatif muda 47, untuk ukuran bupati, wakil bupati masih termasuk muda juga. Saya yakin kecepatan ini yang harus diikuti oleh SKPD yang lain, karena cepat sekali. Tadi target kita ada suatu perubahan terkait satu, mindset OPD juga harus berubah. Yang dulu apa kata Pak Bupati, minimal sekarang ini kita tidak. Saya harus kerja keras, kita harus tahu performa BPD yang ada, kinerjanya seperti apa, ini harus kita lakukan. Karena Bupati dan Wakil Bupati ini larinya kenceng. Ya, ini harus diikuti. Mana kemarin kita sampaikan dengan teman-teman OPD waktu kita rapat internal, kita sampaikan. Kalau bupatinya kencang, wakilnya kencang, sekda harus kencang. Kalau sekdanya tidak mau kencang, ya kita tinggal. Baik, Gus, kan berarti dengan kata lain, kalau secara usia, wakil bupati akan lebih usianya di atasnya Gus Mudlor ya. Susah nggak, Gus, untuk mengimbangi Gus sebagai pemimpin, lalu kemudian wakilnya usianya lebih di atasnya Gus? Enggak, karena Pak Bandi ini jiwanya muda. Oh, jiwanya muda. Oh, benar. Seperti apa bentuknya jiwa muda itu? Kalau kita guyon itu sudah kayak teman, kayak seumuran. Kadang orang-orang mentafsirinya, ini masa bupati ambil wakil bupati kayak gini. Jadi memang deket ya, Gus ya? Saking deketnya. Bukan deket karena dikawinkan ya? Bukan, tapi memang orangnya supel. Tapi yang lebih penting sebenarnya beliau ini berpengalaman di pemerintahan. Karena Kades 2 kali, pernah ketua komisi A, bidang pemerintahan juga pernah. Nah, ini juga membantu saya menjadi pendamping, memberi masukan sehingga arah pembangunan Sidoarjo kemudian lebih cepat. Kita ibaratnya itu dengan kakak adik, masa pun beliaunya sebagai Bupati Sidoarjo. Ini sudah bersedia komitmen, saling mengisi dengan pengalaman yang ada, yang beliaunya selama ini masih belum tahu pengalaman politik, pemerintahan, yang selama ini hanya tahunya akademis, insya Allah saling mengisi. Mana kita saling bercanda, kadang beliaunya manggil saya juga Beb, ya ini biasa seperti kakak adik. Jadi kita saling mengisi. Jadi tidak ada keretaan atau apa, tidak ada. Insya Allah kalau nanti ada masalah, pasti dia kita tegur. Kalau saya ada masalah, saya ditegur. Ini biasa, kadang rangkul-rangkulan, kadang apa, itu sudah biasa. Baik, kita masih membicarakan tentang pemimpin. Sosok pemimpin seperti apa, Gus? Yang merupakan tokoh idola atau panutan dari Gus Mudlor sendiri? Ada nggak, Gus? Bukan ya orang tua. Karena saya belum pernah dipimpin juga sama orang yang saya idolakan, kecuali orang tua. Berarti kira-kira akan meniru cara-cara beliau? Kalau niru plek susah. Karena Abah ini orangnya pengayom, orangnya pengayom, sehingga kadang-kadang kita juga butuh kematangan. Bahkan orang yang menusuk beliau sendiri ini tetap diramut. Oh ya?
seandainya ya dengan kata seperti itu. Kalau kita kan masih anak jengkolan. Gus, tadi kan Gus juga sempat menyebutkan bahwa salah satu aspirasi dari masyarakat adalah mengenai jalanan macet, infrastruktur. Nah, sebetulnya cara menangkap aspirasi masyarakat itu bagaimana Gus caranya? Kalau kemarin waktu kampanye ini gampang sekali karena hampir semua desa saya pernah turun ya, jadi mendengarkan cerita langsung dari masyarakat. Ini sering sekali. Yang kedua bisa lewat lembaga survei, lembaga survei yang kredibel sehingga hasilnya juga kredibel seperti yang diinginkan oleh masyarakat. Saya kira dua ini sudah bisa, apalagi besok kita juga punya aparatur pejabat setempat yang banyak, sehingga saya yakin ini bisa cepat mengeksekusi. Tinggal bagaimana mengkoordinasikan puzzle-puzzle ini jadi satu bentuk yang utuh yang maju bersama membangun Sidoarjo. Apakah cara menangkap aspirasi juga akan menggunakan sosial media? Pasti. Nah, kira-kira untuk kedepannya akan mensinergikan sosial media dengan kepemimpinan kah? Pasti. Kemarin termasuk di tim anggaran pemerintah daerah TAPD saya ngomong, kita ini terlalu banyak berkutat pada hal-hal yang tidak relevan dengan zaman. Sekarang kalau kita memberitahukan misalkan program X, banyak salurannya. Makanya kemarin saya ramai sekali ketika tahu dana di Infocom itu kaget karena untuk pemberitaan lewat koran, lewat media massa, lewat radio, lewat media sosial ini hanya 1,2 M. Ini kemudian yang membuat Sidoarjo ini terkesan tenggelam. Karena apa? Tidak menjadi obrolan. Seandainya ada prestasi juga nggak keluar, apalagi nggak ada apa. Baik, kalau begitu. Wah, ini berarti jadi salah satu yang akan dilakukan juga dalam 100 hari pertama ya. Betul begitu ya Gus ya? Untuk bisa membangun Sidoarjo supaya lebih terdengar lagi begitu? Bisa, tapi memang anggarannya cuma 1,2. Harapannya besok ya setelah PAK lebih banyak lagi. Karena kita masih pakai APBD yang lama. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Untuk Anda pemirsa yang mau tahu lebih dekat lagi, masih ada satu segmen lagi tentunya di Pemimpin Baru, Harapan Baru. Kita tentunya masih bersama dalam Pemimpin Baru, Harapan Baru, dan kita juga masih bersama dengan Bupati terpilih Sidoarjo, yaitu Ahmad Mudlor Ali. Biasa kita kenal dengan Gus Mudlor. Nah, saat ini kita sudah pindah tempat lagi. Tentunya masih dari bagian dari Bumi Sholawat. Ini ada di mana ini Gus? Ini di perpus, tapi ini kayak tempatnya anak-anak untuk bisa diskusi bersama, terus memakai media dan sebagainya di sini. Biasanya seminar-seminar di sini semua. Seminar juga dilakukan di sini. Jadi sangat lengkap sekali ya Gus di sini. Oke, Gus, langsung saya akan memulai lagi dengan Q&A. Jawab dengan cepat. Pertanyaan pertama, dompet atau handphone? Handphone. Pertanyaan kedua, aktif di organisasi atau mengajar di pondok? Mengajar di pondok. Oh ya? Oh, lanjut ya Gus. Berikutnya, memancing atau naik gunung? Mancing. Mancing. Oke, pertanyaan pertama tadi, kenapa memilih handphone? Sesering apa pegang handphone? Bangun tidur? Yang dicari? Handphone. Apa arti handphone buat Gus Mudlor? Kalau kita tidak bawa duit, tapi bawa handphone masih bisa hidup. Oke. Kenapa? Karena memang zaman berubah, bayar juga bisa lewat handphone, ambil ATM juga bisa bawa duit, jadi ngambil rekening juga pakai handphone bisa. Tapi kalau bawa duit belum tentu. Oh, bukan untuk sosial media ya Gus ya? Tapi ya, termasuk punya sosial media? Lengkap. Facebook? Lengkap. Instagram? Lengkap. Bukan admin? Beberapa. Baik, untuk yang berikutnya Gus, aktif di organisasi atau mengajar di pondok? Tadi memilih aktif mengajar di pondok. Ya. Alasannya Gus? Berkecimpung di pendidikan itu mungkin jiwa ya, enggak semua orang punya itu. Tapi kalau dari keluarga memang ada syarat seperti itu, kemanapun jenengan berada ya harus tetap minimal itu berkecimpung di pendidikan juga.
Iya. Karena sebenarnya yang bisa menjadi tabungan kita besok itu ya lewat mengajar, amal jariah lah bahasanya kalau orang-orang. Baik, ini agak unik. Tadi saya pikir Gus akan memilih yang satunya karena memilih tinggal di luar pondok ya Gus ya. Tapi ternyata tetap akan kembali lagi untuk mengajar di pondok. Luar biasa. Memancing atau naik gunung tadi pilihannya adalah memancing. Lebih menarik dibandingkan naik gunung? Ya karena kalau naik gunung waktu yang disita banyak. Sedangkan kalau mancing bisa bebas, di belakang juga bisa, dekat-dekat juga bisa. Tapi kalau naik gunung nggak nyampe puncak buat apa? Waktunya ini masalah waktu aja. Jadi karena memang sekarang juga kegiatan juga banyak, bahkan dari hampir 1 tahun ini tidak pernah naik. Iya, tapi ada satu lagi, tadi sempat kelupaan Gus. Mie goreng atau belut goreng? Belut. Belut. Padahal katanya juga termasuk pecinta mie goreng ya Gus ya? Termasuk dua-duanya. Termasuk dua-duanya, tapi tetap kalau disuruh milih belut goreng. Itu menu yang setiap hari disajikan di rumah? Enggak juga, tapi sering sekali. Dan itu mudah didapatkan di Sidoarjo? Udah. Nah, berarti kira-kira untuk harapan ke depannya sebagai seorang pemimpin berharap seperti apa? Atau kira-kira Sidoarjo ini harapannya Gus Mudlor sendiri inginnya seperti apa? Sidoarjo ke depan harus lebih dilihat sebagai tugas dan kewajiban sebagai putra asli daerah untuk bisa memajukannya. Nah, ini bukan hanya saya, termasuk juga yang ada di sini yang asli Sidoarjo harus punya frame yang sama. Sehingga pembangunan yang ada ini bukan hanya bertumpu pada bupatinya saja, tapi semua warga Sidoarjo harus bahu-membahu untuk membangun Sidoarjo lebih baik lagi. Karena kalau seandainya ada Superman pun turun di Sidoarjo percuma, dia tidak akan bisa melakukan perubahan kalau tidak bisa menggerakkan seluruh warga. Nah, ini yang ke depan harus kita dorong. Harapan kami bersama-sama kita bangun Sidoarjo lebih baik lagi. Sebenarnya bupati, wakil bupati ini fasilitator saja. Fasilitator bagaimana kemudian masyarakat bisa lebih maslahah, masyarakat bisa lebih makmur, masyarakat bisa lebih ekonominya naik misalnya. Kita hanya fasilitator. Tapi ini akan menjadi sia-sia kemudian kalau ternyata masyarakatnya tidak mau diajak maju, tidak mau diajak untuk lebih kreatif, tidak mau diajak untuk bahu-membahu memperbaiki Sidoarjo hari ini. Dan terhormat seluruh masyarakat Sidoarjo, mudah-mudahan saya dengan Bupati Sidoarjo yang terpilih, mudah-mudahan apa yang menjadikan suatu keinginan masyarakat Sidoarjo terkait pembangunan bagus, terkait taman bagus, terkait masalah rumah sakit juga bisa realisasi, terkait bagi masyarakat kita yang tidak mampu bisa kita realisasikan BPJS gratis. Mudah-mudahan nanti ke depan Sidoarjo akan terbangunlah pemimpin yang bijak, pemimpin yang mampu menjawab tantangan masa depan kita bersama. Mudah-mudahan Sidoarjo lebih baik dengan yang dulu dengan sekarang. Hanya itu saja. Baik, kalau begitu kami ucapkan terima kasih Gus. Siap. Sukses, mudah-mudahan visi misi bisa terwujud membangun Sidoarjo lebih makmur lagi, lebih sukses lagi, lebih sejahtera lagi. Amin. Baik kalau begitu. Nah itulah tadi obrolan kita yang sangat luar biasa bersama dengan Bupati terpilih dari Sidoarjo yaitu Bapak Ahmad Mudlor Ali atau biasa kita kenal dengan Gus Mudlor. Dan tentunya saya Pinky Daria mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dalam episode berikutnya di Pemimpin Baru Harapan Baru.